Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik. Balik lagi di kajian online. Teman-teman, ada informasi terbaru terkait agenda kerja dari Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diketahui ini Pak Prabowo akan melakukan kunjungannya ke negara Eropa setelah acara World Water Forum Bali beberapa hari yang lalu. Informasi ini kita dapat dari press release di Detik News di artikel yang berjudul Prabowo mulai lawatan ke Eropa usai hadiri KTT World Water Forum. Di artikel ini menyebutkan bahwa Sekjen Partai Gerindra Muzadi mengatakan Presiden terpilih juga Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto akan segera memulai kunjungan kerjanya ke Eropa. Ia membenarkan bahwa saat ini Prabowo tengah berada di Jerman. Iya, memang beliau mulai hari ini ke lawatan ke Eropa, ujar Muzani di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. Muzani menjawab kabar bahwa Prabowo sedang berada di Jerman. Jadi ini teman-teman, ternyata Pak Prabowo telah mulai melakukan kunjungan kerjanya ke Eropa. Dan salah satu negara pertama yang dikunjunginya itu adalah Jerman. Kita cek lagi teman-teman ini artikelnya. Ketika ditanya apakah perjalanan Prabowo tersebut sebagai Menteri Pertahanan atau Presiden terpilih, Muzani tak menjawab. Ia menyebut akan mengecek terlebih dahulu tujuan Prabowo ke sana. Ya, saya akan cek dulu, katanya. Seperti diketahui, pada Jumat tanggal 17 Mei 2024, Prabowo sempat menghadiri undangan dari Gubernur Jenderal Australia, David Hurley di Jakarta. Prabowo mengatakan pertemuan itu merupakan kesempatan untuk memperkuat hubungan kedua negara. Pada Minggu tanggal 19 Mei 2024 malam, Prabowo juga bertemu dengan CEO SpaceX Elon Musk. Keduanya sempat makan malam bersama di sela-sela acara pembukaan World Water Forum WWF ke-10 di Bali. Pada Senin 20 Mei 2024, Prabowo juga menghadiri KTT World Water Forum ke-10. Pada momen itu, Presiden Joko Widodo juga sempat memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya teman-teman, ini ternyata Pak Prabowo saat ini ya tanggal 23 Mei 2024 ini tengah berada di Jerman. Jadi informasi ini mudah-mudahan ya di kajian online adalah channel yang pertama mengabarkan terkait kerja Pak Prabowo, terkait agenda kerja Prabowo ya. Mudah-mudahan teman-teman kita doakan ini Pak Prabowo di Eropa bisa diberikan keselamatan, diberikan kelancaran dalam dalam menjalankan agenda kerjanya. Memang ini cukup menarik teman-teman, Pak Prabowo mengunjungi Jerman sebagai salah satu negara pertama yang dikunjunginya. Kalau kita ini ngobrol sedikit teman-teman ya, kalau kita ngelihat Jerman ini adalah salah satu negara Eropa yang memang begitu respect ke Indonesia, berbeda dengan negara-negara lain ya yang mungkin memandang Indonesia itu sebelah mata. Kalau kita lihat di history kerjasama antara Jerman dan juga Indonesia di era Pak Jokowi, Jerman ini banyak berinvestasi di Indonesia. Bahkan kalau saya cek ya, Jerman ini adalah salah satu negara, mungkin satu-satunya negara Eropa yang berani berinvestasi di hilirisasi industri, khususnya di baterai kendaraan listrik Indonesia. Jadi kalau misalnya ini teman-teman saya tampilkan, ini Pak Jokowi dan juga Kanselir Jerman Olaf Scholz kalau nggak salah ini sudah sepakat dengan kerjasama EV Baterai Indonesia membangun pabriknya di Indonesia, membawa tim-tim ahli Jerman ke Indonesia untuk mengembangkan industri EV Baterai atau kendaraan listrik di Indonesia. Jadi memang nggak aneh kalau misalnya Pak Prabowo yang dikunjungi pertamanya itu adalah Jerman, bukan presiden atau para petinggi Uni Eropa secara umum. Ya kalau misalnya kita melihat ini, kalau hubungan Indonesia dengan Jerman itu memang baik, tapi kalau dengan Uni Eropa itu cukup renggang. Jadi beda ya teman-teman, ini Jerman itu secara negara ke negara, government to government. Kalau misalnya Uni Eropa itu adalah perkumpulan kayak ASEAN ya. Uni Eropa ini kerjasama dengan Indonesia itu beda lagi kalau misalnya dengan Jerman itu negara ke negara. Jadi memang ini Uni Eropa itu banyak sekali menekan Indonesia. Contohnya saja kalau misalnya teman-teman lupa ya, kita ini digugat di World Trade Organization. Selanjutnya
hasil hilirisasi kita juga dipermasalahkan. Bahkan informasinya di Amerika Serikat itu EV baterai Indonesia itu nggak laku, nggak dapat subsidi energi bersih. Itu informasinya loh sampai sekarang teman-teman, sampai sekarang kita belum dapat subsidi energi bersih dari Amerika Serikat yang AS ini berikan bagi para produsen EV baterai di dunia agar produsen ini makin semangat mengembangkan industri EV baterai. Nah, Indonesia itu nggak dapat. Ya memang teman-teman, saya rasa ini kunjungan ini bakal sangat menarik dan kita tentu bakal nantikan kunjungannya, dan nanti kalau sudah ada press release-nya atau videonya kita tentu bakal upload juga kunjungan Menteri Pertahanan kita atau Presiden terpilih Republik Indonesia kita ke Jerman. Karena itu teman-teman, biar nggak kelewat informasi penting ini, semenarik ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kalau misalnya muncul di beranda langsung diklik biar algoritma YouTube ini membantu informasi dari kajian online ini biar bisa terus disampaikan ke rakyat Indonesia, ke bangsa Indonesia, biar informasi positif ini bisa muncul di beranda dan trending dan bisa mengalahkan informasi-informasi negatif terkait pemerintahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.